Kembali kita akan lanjutkan maraton MCU dan sekarang kita akan membahas salah satu film yang tidak memiliki sequel hingga sekarang. Sebenarnya karakter klasik Marvel yang satu ini sudah pernah dibuatkan versi live actionnya yang terakhir menampilkan Eric Bana sebagai karakter utama. Film ini sendiri adalah reboot dan tidak ada kaitannya dengan film tersebut. Langsung saja makan roti selai bersama Renata Muluk. Ayo kita mulai The Incredible Hulk Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan disutradarai oleh Lois Leterrier dan merupakan produksi kerjasama Universal dan Marvel Studios. Namun hak distribusinya dipegang sepenuhnya oleh Universal Studios. Dibintangi oleh Edward Norton sebagai Bruce Banner alias Hulk, William Hurt sebagai General Thaddeus Thunderbolt Ross, Liv Tyler sebagai Betty Ross, dan Tim Roth sebagai Emil Blonsky alias Abomination. Film ini juga menampilkan RDJ dalam peran cameo-nya sebagai Tony Stark. Sebelum kita mulai, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menyaksikan film yang satu ini. Di Virginia, di sebuah universitas yang bernama Culver University, General Thaddeus Thunderbolt Ross menemui Dr. Bruce Banner serta putri General Thaddeus Ross yang sekaligus adalah pacar dari Dr. Bruce Banner yang bernama Dr. Elizabeth Ross atau nanti kita panggil dengan Betty. Mereka membicarakan mengenai eksperimen yang diklaim oleh Thaddeus Ross mampu membuat manusia kebal terhadap radiasi gamma. Percobaan ini merupakan lanjutan dari percobaan dari Perang Dunia Kedua, era program Super Soldier yang sudah berhenti dan dilanjutkan kembali oleh General Ross, di mana Ross berharap agar percobaan ini bisa berhasil. Percobaan pun dimulai, namun sialnya, Dr. Banner yang menjadi subjek percobaan malah berevolusi menjadi manusia raksasa berwarna hijau yang bernama kolor hijau, Hulk. Hulk dengan emosi yang tidak terkendali membuat dirinya menghancurkan laboratorium serta menewaskan beberapa orang di tempat tersebut. Beruntung General Ross dan Betty masih bisa selamat. Banner kemudian menjenguk Betty di rumah sakit lalu diusir oleh General Ross dan menyuruhnya untuk meninggalkan Betty untuk selamanya. Dan sejak saat itu, Bruce Banner akhirnya menjadi buronan militer Amerika Serikat. Berbagai siaran TV mencap Banner sebagai pembunuh dan sangat berbahaya bagi umat manusia. Untuk mempermudah penangkapan Dr. Banner, General Ross meminta sebuah senjata kepada Stark Industries berupa mobil yang dilengkapi sebuah senjata meriam yang bisa mengeluarkan suara ultrasonik. Sayangnya, hari demi hari telah berlalu dan Dr. Banner tidak juga ditemukan. Beruntung dia tidak mengalami insiden selama 5 bulan setelahnya. Rupanya Dr. Banner memutuskan melanjutkan hidup di Brasil di sebuah perkampungan padat penduduk di Rocinha Favela, Rio de Janeiro. Controle. Di sana, Dr. Banner berlatih yoga untuk melatih emosinya karena dirinya akan berubah menjadi Hulk di saat detak jantungnya berada di atas 200 detak per menit. Untuk memenuhi kehidupannya, Dr. Banner bekerja di sebuah pabrik minuman botol di mana suatu hari ketika Dr. Banner memperbaiki sebuah alat di pabrik tersebut membuat tangannya tanpa sengaja terluka dan tetesan darahnya tertumpah ke bawah hingga Dr. Banner dengan cepat membersihkan tumpahan darah tersebut agar tidak terkontaminasi ke botol-botol yang akan diisi. Sialnya Dr. Banner malah lengah karena ada sedikit darah yang masih tersisa di ujung botol yang kemudian terisi lalu dikemas dan dijual ke pelanggan. Tem problema. Sem problema. Sepulang dari pabrik, Dr. Banner mendapati sebuah tanaman dari temannya yang dicari oleh Banner untuk menyembuhkan dirinya. Sesampainya di rumah, Dr. Banner lalu membuka laptopnya, menghubungi seseorang di internet yang dia sebut sebagai Mr. Blue. Sementara Mr. Blue memanggil Banner dengan sebutan Mr. Green. Banner lalu menyampaikan bahwa dia telah menemukan tanaman yang telah disarankan oleh Mr. Blue sebelumnya. Berdasarkan arahan Mr. Blue, Banner mengolah tanaman tersebut lalu melakukan uji coba. Namun sayang sekali percobaannya gagal. Mr. Blue lalu meminta Banner untuk bertemu dengan dirinya di New York, namun ditolak oleh Banner karena dia merasa dirinya tidak aman setelah menjadi buronan militer Amerika Serikat. Mr. Blue kemudian meminta sampel darah milik Banner agar dia bisa membantu Banner menyembuhkan masalahnya tersebut. Di tempat lain, di Arlington, Virginia, General Ross mendapati kabar tentang adanya radiasi gamma di Milwaukee, di mana seorang konsumen lansia meminum soda guarana yang sebelumnya terkontaminasi tetesan darah dari Dr. Banner. Merasa bahwa Banner berada di pabrik pembotolan minuman tersebut, General Ross lalu mengerahkan pasukannya untuk menangkapnya di Brasil yang dilakukan secara diam-diam. Karena Banner terlalu kuat, maka General Ross memutuskan untuk menggunakan jasa seorang pasukan khusus terlatih yang bernama Emil Blonsky yang ditugaskan untuk memimpin pasukan khusus ke Brasil.
Pesawat pun lalu diberangkatkan, sementara Banner yang berada di rumahnya mendapatkan kabar baik dari Mr. Blue karena dirinya bisa disembuhkan, namun dengan syarat Dr. Banner harus mengirimkan data-data yang lebih rinci kepada dirinya. Namun Banner mulai menyadari jika hal tersebut tidak akan mungkin karena data yang dibutuhkan ada pada Betty Rose. Tidak lama setelahnya, pasukan khusus pun tiba dan dengan gerak cepat menangkap Dr. Banner. Beruntung Dr. Banner menyadarinya lalu pergi meninggalkan rumahnya. Namun sialnya, Blonsky malah melihat Banner kabur dan bergegas menghadangnya. Beruntung Banner bisa kabur dari hadangan Emil Blonsky tersebut. Dalam pelariannya itu, Banner lalu bertemu dengan para preman di pabriknya dan preman-preman tersebut memutuskan untuk ikut mengejarnya. Karena terdesak, Banner pun bersembunyi di pabrik tempat dia bekerja. Rupanya para preman mengetahui tempat persembunyian Banner dan mereka pun menghajarnya. Pasukan khusus juga telah berhasil masuk ke dalam pabrik. Raiva, muito ruim. You bang. Karena Banner sudah tidak bisa lagi menahan emosinya, setelah dikeroyok oleh para preman, Banner pun akhirnya berubah menjadi Hulk dan membunuh para preman tersebut. Sementara Blonsky terkejut melihat Hulk lalu meminta perintah kepada General Ross yang memerintahkan mereka untuk menghabiskan biusnya karena memang Hulk adalah sasaran mereka. Namun senjata bius mereka tidak mempan. Akibatnya pasukan khusus menggantinya dengan peluru tajam dan ternyata peluru tersebut juga tidak mempan terhadap Hulk. Malahan Hulk hampir saja membunuh Blonsky lalu kabur dari tempat tersebut menjauh dari permukiman penduduk. Sementara General Ross dan Blonsky melanjutkan untuk memeriksa rumah Banner, di mana Blonsky bertanya mengenai makhluk yang dilihatnya yang dia anggap membantu Banner. Blonsky lalu terkejut mendengarkan pernyataan General Ross yang mengatakan bahwa makhluk yang dia lihat adalah Hulk dan itu adalah Banner sendiri. Keesokan harinya, Banner yang tidak sadarkan diri di Guatemala akhirnya kembali ke wujudnya semula, lalu meminta bantuan ke sebuah truk yang lewat di daerah tersebut untuk mengantarnya ke perkampungan. Sementara di markas militer Amerika Serikat, Blonsky yang bertambah semangat memohon kepada General Ross agar kembali mempercayakan dirinya untuk menangkap Banner karena dirinya merasa bahwa misi tersebut merupakan sebuah tantangan untuk Blonsky. Akhirnya, Dr. Banner tiba di Chiapas, Meksiko, di mana di daerah tersebut dirinya hanya seorang diri tanpa ada yang mengenalinya. Banner sangat terpukul dengan kejadian yang dialaminya sehari sebelumnya. Setelah merasa lebih tenang, Banner membeli pakaian yang baru lalu meninggalkan tempat tersebut. Sementara General Ross akhirnya menceritakan semua rahasia militer Amerika tentang program Super Soldier kepada Blonsky. Dan ternyata Blonsky malah meminta kepada General Ross untuk menyuntikkan serum manusia super tersebut kepada dirinya, karena Blonsky juga siap untuk membantunya menangkap Dr. Banner. Banner sendiri memutuskan untuk berangkat ke Culver University di Virginia untuk menemui Betty Rose. Dan ketika Banner menemui Betty, rupanya Betty telah memiliki pacar yang baru sehingga Banner mengurungkan niatnya untuk menemuinya. Banner lalu pergi ke Stanley Pizza untuk bertemu dengan kenalan yang bernama Mr. Stanley. Kepada Stanley, Banner menceritakan semua hal yang telah dialaminya, di mana pihak militer telah berhasil menyebar berita bohong kepada masyarakat tentang dirinya. Banner juga meminta tolong kepada Stanley agar mengizinkan dirinya untuk bisa tinggal di sana selama beberapa hari dan meminjamkan kostum pengantar pizzanya yang kemudian digunakan oleh Banner untuk menyamar sebagai pengantar pizza, lalu masuk ke dalam laboratorium di Culver University. Banner pun berhasil masuk ke dalam laboratorium setelah menyuap penjaga dengan sekotak pizza extra medium. Banner lalu membuka komputer milik Betty dan mencari data-data tentang dirinya yang pernah diminta oleh Mr. Blue. Namun sialnya, seluruh datanya ternyata telah dihapus. Tidak lama kemudian, Betty bersama dengan kasih barunya, Dr. Sampson, berangkat ke Pizza Stanley, tempat Banner menginap untuk sementara waktu. Namun tanpa sengaja, Betty melihat Banner yang hendak masuk ke dalam ruangan. Menyadari dirinya telah dilihat oleh Betty, Banner segera bersembunyi di belakang toko. Setelah mendapatkan informasi dari Mr. Stanley, Betty lalu menyusul Banner di tengah jalan dan akhirnya mereka pun bersatu kembali melepas kerinduan. Rupanya Betty sudah sempat menyelamatkan data Banner lalu menyalinnya ke sebuah flash drive sebelum dihapus oleh General Ross. Banner juga menyampaikan kepada Betty bahwa General Ross mengejarnya karena ingin membedahnya agar bisa mempelajari dan memperbanyak serumnya. Setelah itu, Banner pergi karena dia merasa bahwa Betty akan mendapatkan masalah jika dia bersama dirinya. Di tempat lain di laboratorium, General Ross mengambil serum cryosync buatan Stark Industries yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh Emil Blonsky, namun dengan dosis yang rendah agar kejadian sebelumnya tidak lagi terulang. Proses injeksi pun berhasil dan berjalan sesuai dengan harapan.
Keesokan harinya, Banner yang bertemu dengan Betty di depan Culver University dikagetkan dengan kedatangan tamu tak diundang, yaitu pihak militer Amerika di bawah komando Jenderal Ross. Sementara Blonsky yang menggunakan kekuatan larinya untuk mengejar Banner mendapatkan peringatan dari Jenderal Ross karena kekuatannya belum saatnya untuk digunakan. Betty sendiri berusaha untuk menghentikan rencana ayahnya itu, namun gagal. Banner yang masuk ke dalam gedung memutuskan untuk menelan flash disknya agar datanya bisa aman. Namun sayangnya tidak lama setelahnya dia berhasil dikepung oleh pihak militer, lalu diserang dengan menggunakan bom asap. Betty yang melihat Banner disiksa berusaha mendekati Banner namun dihadang oleh militer. Melihat kekasihnya terluka, maka Banner pun berubah menjadi Hulk lalu berniat untuk menyelamatkan Betty. Tim Alpha lalu menembaki Hulk namun tidak memberikan efek apa-apa. Kaliber 50 yang kemudian datang mengejarnya juga dihempaskan oleh Hulk. Melihat tim Alpha dan Kaliber 50 gagal, Jenderal Ross lalu memerintahkan Blonsky untuk turun tangan. Namun sayangnya, kekuatan tambahan yang didapatkan oleh Blonsky sebelumnya tidak bisa menyaingi kekuatan Hulk. Akhirnya Jenderal Ross memutuskan untuk menggunakan meriam ultrasonic yang didapatkan dari Stark Industries. Awalnya suara yang dikeluarkan oleh meriam tersebut berhasil membuat Hulk terdesak. Namun ketika Hulk mendengar Betty memanggil namanya, dia bangkit dan menghancurkan meriam ultrasonic tersebut hingga rencana Jenderal Ross kembali gagal. Serangan terakhir pun diluncurkan oleh Jenderal Ross di mana heli penyerang kemudian berniat untuk menyerang Hulk. Blonsky yang masih penasaran dengan kekuatan Hulk lalu menantangnya. Namun hanya dengan sekali pukulan, Hulk membuat Blonsky terhempas dan sekarat. Sementara itu Betty yang kagum melihat perubahan wujud Banner mendekatinya. Jenderal Ross yang melihat anaknya tersebut berada di dekat Hulk kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membatalkan penembakan. Namun sayangnya penembakan telah terlanjur dilakukan dan dengan cepat Hulk melindungi Betty dan menghajar helikopter yang menyerangnya sehingga menimpa Hulk dan meledak. Untung saja Betty masih bisa diselamatkan oleh Hulk dan Ross sedikit lega karena anaknya ternyata selamat. Rupanya Dr. Leonard Samson lah yang melaporkan kepada Jenderal Ross tentang pertemuan Betty dan Banner sehingga militer Amerika melakukan penyerangan. Namun setelah melihat Hulk menyelamatkan Betty, Dr. Samson sadar bahwa Hulk tidaklah sekejam apa yang diberitakan oleh militer Amerika selama ini sehingga dia merasa menyesal telah berkhianat dengan melaporkan kehadiran Banner dan bertemu dengan Betty. Di tempat lain, Hulk beristirahat di sebuah tebing gua dengan membawa Betty, namun sayangnya Betty terkejut melihat wujud Hulk di depannya, hingga dia pun sadar bahwa makhluk yang ada di depannya tersebut adalah Bruce Banner. Betty lalu berusaha untuk menenangkan Hulk yang masih dalam kondisi marah, mendengarkan suara petir yang menggelegar. Di tempat lain, Blonsky yang telah dihajar oleh Hulk rupanya sekarat di mana tulangnya remuk seperti kerikil namun masih bisa hidup karena serum yang telah disuntikan kepadanya berhasil menjadikannya sebagai manusia super dan bisa dengan cepat memulihkan tubuhnya kembali. Hulk yang telah kembali berubah ke wujudnya sebagai Dr. Banner berusaha untuk mengeluarkan flash disk yang telah ditelannya sebelumnya. Di sisi lain, Betty malah berusaha meluapkan rasa cintanya bersama dengan Banner, namun sayang, Betty gagal mendapatkan jatahnya karena Banner tidak bisa terlalu bergairah karena hal tersebut akan mengubah dirinya menjadi Hulk. Setelah itu, Banner mengirimkan datanya kepada Mr. Blue dengan harapan agar Banner bisa sembuh dari radiasi gamma tersebut. Rupanya Mr. Blue yang sering dihubungi oleh Banner adalah Dr. Samuel Stearns, seorang ahli biologi. Pihak militer Amerika telah mengetahui bahwa Banner dan Dr. Stearns ini ternyata menjalin hubungan kerjasama. Setelah data terkirim, Banner dan Betty pergi ke New York City untuk menemui Dr. Stearns. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang panjang, Mr. Green alias Banner akhirnya bertemu dengan Mr. Blue alias Dr. Stearns ini. Dr. Stearns menyampaikan kepada Banner bahwa dia telah berhasil membuat serum penawar yang mungkin tidak akan permanen karena bergantung dari kekuatan zat yang ada dalam tubuh Banner. Dan resiko paling fatalnya adalah jika gagal, maka nyawa Banner akan terancam. Mendengarkan hal tersebut, Banner pun setuju dengan rencana Dr. Stearns dan dia siap melakukan sesuai dengan petunjuk Stearns. Di tempat lain, pihak militer mulai bersiap untuk menangkap Banner yang diyakini berada di tempat Dr. Stearns. Blonsky yang sudah pulih mulai menunjukkan perubahan dalam tubuhnya akibat serum yang disuntikan kepadanya lalu kemudian kembali memimpin regu pasukan khusus untuk menangkap Banner. Di laboratorium, Dr. Stearns memulai memasukkan penawar yang telah dibuatnya. Darah yang mengalir di tubuh Banner akan digantikan oleh darah yang telah mengandung serum penawar. Sedangkan darah yang mengandung radiasi gamma akan dimasukkan ke dalam wadah yang aman. Namun semua itu tidak bisa dilakukan jika Banner tidak berubah menjadi Hulk. Hal tersebut membuat Dr. Stearns mencoba untuk memompa detak jantung Banner. Dan akhirnya Banner pun berubah menjadi Hulk yang membuat Stearns terkagum-kagum dengan apa yang telah dilihatnya.
Betty juga mencoba untuk menenangkan Hulk agar emosinya bisa tetap stabil, sehingga Dr. Stern bisa memasukkan penawarnya dan menghisap darahnya yang terkontaminasi radiasi gamma. Sedikit demi sedikit, Hulk kembali berubah menjadi Banner dan Stern pun berhasil menyembuhkannya. Stern juga menyampaikan kepada Banner bahwa dia telah menggandakan sampel darah yang telah dikirim sebelumnya oleh Banner, karena darah Banner diyakini bisa membuat orang menjadi kebal penyakit. Namun Banner menolak jika Stern menyimpannya, dan dia hendak membakar lab tersebut agar tidak ada lagi orang yang dirugikan, karena akan sangat berbahaya dan tidak bisa dikendalikan. Tidak lama kemudian, pihak militer Amerika telah tiba di tempat Stern. Penembak jitu juga telah mengawasi Banner dan Stern yang berbeda pendapat tentang darah Banner. Sementara itu, tanpa perintah dari Jenderal Ross, Blonsky pergi mendekati Banner dan hendak menangkapnya sendirian. Namun, penembak jitu rupanya telah berhasil menembak Banner dengan peluru biusnya yang membuat Banner pun akhirnya pingsan, dan pihak militer berhasil menangkapnya. Mayor Catlin yang menggali informasi dari Stern lalu ditembak oleh Blonsky, dan kemudian Blonsky mengancam Stern agar dia menyuntikkan darah milik Banner ke dalam tubuhnya hingga membuatnya bisa berubah menjadi lebih kuat dan dirinya bisa membalaskan dendamnya terhadap Hulk. Karena terdesak, Stern pun kemudian menyuntikkan darah milik Banner ke dalam tubuh Blonsky yang mengakibatkan Blonsky berubah menjadi monster hijau raksasa yang kita kenal dengan Abomination yang kemudian menghempaskan Dr. Stern. Tapi ketika terjatuh, Stern terkena tetesan darah milik Banner yang membuat dahinya bermutasi dan dia pun tersenyum. Setelah itu, Abomination keluar dari dalam gedung dan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Tim Alpha yang melihat Abomination melaporkan kepada Jenderal Ross tentang makhluk tersebut. Jenderal Ross yang berada di satu pesawat dengan Banner dan Betty memutuskan untuk memutar balik kembali ke lokasi kejadian. Melalui layar TV, Jenderal Ross, Banner, dan Betty mengetahui kalau Blonsky rupanya telah berubah menjadi makhluk hijau besar seperti Hulk. Berbagai percobaan telah dilakukan oleh pihak militer Amerika, namun rupanya kekuatan Abomination sangat besar, bahkan melebihi kekuatan Hulk, hingga sangat sulit untuk ditaklukkan. Menyadari Abomination semakin tidak terkendali, Banner meminta izin kepada Jenderal Ross untuk menghadapi Abomination. Namun Betty khawatir jika Banner tidak bisa lagi mengubah wujudnya menjadi Hulk. Melalui berbagai pertimbangan, akhirnya Ross bersedia melepaskan Banner dan menghadapi Abomination, lalu menyuruh anak buahnya untuk mendarat. Tapi Banner merasa dirinya bisa lompat langsung ke bawah agar memancing detak jantungnya, lalu berubah menjadi Hulk. Ketika Banner mulai melompat, Betty malah merasa khawatir jika saja Banner tidak berhasil merubah wujudnya menjadi Hulk. Setelah menunggu beberapa waktu, Betty dan Ross akhirnya lega karena Banner berhasil berubah wujud menjadi Hulk kembali. Melihat Hulk berada di depannya, Abomination menjadi sangat bersemangat dan dengan cepat menyerang Hulk. Pertarungan sengit pun terjadi antara Hulk dan Abomination, di mana Abomination berhasil menghempaskan Hulk. Hulk yang bangkit dan menyerang Abomination habis-habisan malah dipandang remeh dan menganggap Hulk lebih lemah, hingga membuat Abomination kembali berhasil menghempaskan Hulk. Jenderal Ross kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menembak Abomination, namun sialnya Abomination malah mengejarnya. Melihat heli yang dikendarai oleh Betty dalam bahaya, Hulk lalu mencoba untuk menghentikan Abomination. Namun, Abomination berhasil menjatuhkan heli tersebut dan untung saja Jenderal Ross dan Betty selamat dari kejadian tersebut. Namun mereka terjebak dalam heli yang telah rusak. Pertarungan antara Hulk dan Abomination kembali berlanjut. Hulk kembali didesak oleh Abomination, namun Hulk yang melihat nyawa Betty terancam, di mana heli yang menjebaknya segera terbakar akibat tumpahan minyak, lalu menggunakan kekuatannya dan berhasil lepas dari Abomination, dan dengan cepat mematikan apinya sehingga Betty dan Jenderal Ross kembali selamat. Namun sialnya, Abomination kembali menyerang Hulk dan berniat membunuh Jenderal Ross dan Betty. Ketika Abomination akan menyerang Ross, Hulk tiba-tiba mengeluarkan kekuatan Hulk Smash-nya yang membuat Abomination terperosok ke dalam lubang, lalu Hulk pun menyerangnya dan berhasil membuat Abomination tidak berdaya. Ketika Hulk akan membunuh Abomination, Betty lalu berteriak agar Hulk tidak membunuhnya, sehingga Abomination atau Blonsky selamat. Betty yang mencoba menenangkan Hulk gagal karena tiba-tiba sebuah helikopter datang menyorotnya dan membuat Hulk kabur dari tempat tersebut. Hari demi hari akhirnya berlalu di kediaman Banner di Bella Coola, British Columbia. Banner berniat untuk mengirimkan kembali kalung milik Betty Ross yang dikirimkan oleh Betty sebelumnya. Selain itu, Bruce Banner makin lama makin menguasai ilmu yoga sehingga dia bisa berhasil mengontrol emosinya agar tidak lagi berubah wujud menjadi Hulk. Sementara Jenderal Ross yang stres dan minum minuman keras di sebuah bar didatangi oleh Tony Stark yang berniat untuk menghentikan program Super Soldier-nya. Selain itu, Tony Stark juga menyampaikan bahwa dirinya berniat untuk menyusun sebuah regu yang bernama Avengers.
Film ini awalnya tidak akan dibuatkan sequelnya karena Marvel belum memiliki lisensi atau hak cipta, terutama untuk hak distribusinya yang masih dipegang oleh Universal. Apalagi film The Incredible Hulk ini hanya berpenghasilan sekitar $263 juta dan menjadikannya sebagai film MCU dengan pendapatan terendah. Namun, rumor yang beredar setelah Mark Ruffalo, pemeran Dr. Banner di Marvel Cinematic Universe yang menggantikan Edward Norton, keceplosan mengajukan ide kepada Kevin Feige untuk membuat sequel dan mengeksplor perseteruan antara Hulk dan Wolverine. Itu bakalan GG kalau beneran terwujud. Film The Incredible Hulk dan Iron Man sebenarnya kejadiannya berlangsung di waktu yang hampir bersamaan. Terbukti dalam film Iron Man kedua, di akhir film terlihat momen ketika Tony Stark yang sedang duduk, sementara di layar TV terlihat sebuah laporan berita yang menampilkan kejadian ketika Hulk ditangkap di Culver University. Dan dalam film The Incredible Hulk ini, pertemuan Tony Stark dan Jenderal Thaddeus Ross terjadi di akhir film, yang diduga momen tersebut terjadi ketika Tony Stark telah berhasil mengalahkan Ivan Vanko di Iron Man kedua dan telah bergabung dengan S.H.I.E.L.D. alias Nick Fury dalam upaya pembentukan Avengers Initiative atau yang akan kita sebut dengan The Avengers. Logo S.H.I.E.L.D. juga bisa kita lihat di komputer yang digunakan oleh Bruce Banner. Selain itu, senjata meriam ultrasonic yang digunakan oleh militer Amerika adalah buatan Stark Industries, milik Tony Stark yang terkoneksi dengan S.H.I.E.L.D. di bawah kepemimpinan Nick Fury. Juga, serum yang disuntikan ke dalam tubuh Emil Blonsky adalah dari Stark Industries yang merupakan buatan ilmuwan Dr. Reinstein, di mana dalam komik Marvel, nama Reinstein sendiri adalah nama kode yang digunakan oleh Dr. Abraham Erskine, yang juga merupakan ilmuwan yang menciptakan serum untuk Steve Rogers yang kemudian menjadi Captain America. Pembuktian lainnya adalah warna serumnya juga sama dengan serum yang disuntikan kepada Steve Rogers. Begitu juga dengan asal mula terciptanya Hulk yang merupakan eksperimen gagal di mana pihak militer Amerika mencoba untuk mengubah Bruce Banner seperti Captain America yang dulu eksperimennya berhasil kepada Steve Rogers. Dalam sebuah detail yang tersembunyi lainnya, tertulis bahwa nama program dari uji coba militer Amerika adalah Weapon Plus, yang mana hal itu memberikan petunjuk pada program uji coba yang kemudian melahirkan Weapon X alias Wolverine. Program tentang Weapon Plus sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik New X-Men isu nomor 128, di mana program ini memiliki tujuan utama untuk menciptakan pasukan tentara super. Program itu menghadirkan berbagai subjek mulai dari Weapon 1 yaitu Steve Rogers alias Captain America sampai Weapon 16. Sebagian besar di antara subjek tersebut gagal, sementara Wolverine merupakan Weapon ke-10 dan itulah sebabnya kenapa dia memiliki nama lain sebagai Weapon X. Selain Wolverine, subjek yang juga menjadi bagian dari Weapon Plus adalah Deadpool, X-23 dan juga Phantom X. Karena pada saat itu MCU masih belum memiliki hak cipta terhadap X-Men, maka mereka mencoba untuk menghadirkan koneksi yang substansial dengan X-Men dalam film The Incredible Hulk ini. Dengan tidak ada lagi urusan atau masalah tentang hak cipta, Marvel kini sudah bisa bebas untuk mengeksplorasi para mutant, bahkan memasukkan referensi X-Men atau bahkan Wolverine. Dan seperti yang disebutkan tadi, ini bisa jadi adalah pintu masuk bagi Wolverine di Marvel Cinematic Universe. Tony Stark yang juga muncul di akhir film untuk berbicara dengan General Ross tentang tim yang sedang dibentuk adalah referensi untuk Avengers Initiative. Hal ini mengisyaratkan bahwa Hulk sebenarnya masuk dalam rencana perekrutan di Avengers. Adegan tersebut ditinjau kembali dan dijelaskan lebih lanjut dalam film seri Marvel One Shot The Consultant. General Thaddeus Ross adalah salah satu penggemar berat Captain America dan bahkan dia memajang foto Captain America di ruang kerjanya. Dalam komik, Thaddeus Ross ini sebenarnya adalah Red Hulk, di mana pada saat itu Thaddeus Ross terkena radiasi gamma yang sama dengan Bruce Banner, lalu berubah menjadi Red Hulk. Kekuatan Red Hulk sendiri memiliki kesamaan dengan Hulk, namun emosinya justru lebih sulit dikontrol dibandingkan dengan Hulk. Juga ada theme song dari TV series Incredible Hulk yang klasik yang dibintangi oleh Bill Bixby pada tahun 1978 dan juga film Hulk yang dibintangi oleh Lou Ferrigno pada tahun 1977 yang berjudul The Lonely Man yang diciptakan oleh komposer, musisi, dan arranger Amerika yang bernama Joe Harnell, yang juga diputar dalam bagian film ini. Sementara Bruce Banner yang sedang menonton acara di TV antara lain menampilkan tayangan film Sesame Street dan juga ada potongan film yang berjudul The Courtship of Eddie's Father yang diperankan oleh pemeran Hulk sebelumnya yaitu Bill Bixby. Pemeran tokoh Hulk lainnya seperti Lou Ferrigno dan juga Paul Scholes juga muncul dalam film The Incredible Hulk, di mana Lou Ferrigno, pemeran Hulk pada tahun 1977, berperan sebagai seorang satpam di Culver University. Tidak ketinggalan juga pengisi suara serial animasi The Hulk pada tahun 1966 yaitu Paul Scholes yang berperan sebagai Stanley, pemilik restoran pizza yang bernama Stanley's Pizza, di mana nama Stanley sendiri terasa menjadi referensi untuk Stanley. Dan di scene lain juga seperti biasa ada peran cameo dari Stanley sendiri yang memainkan karakter seorang pria tua yang meminum botol soda yang tercemar dengan darah Bruce Banner. Namun sayangnya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi setelahnya.
Juga ada cameo Martin Starr yang berperan sebagai computer nerd yang juga seorang mahasiswa dari Carver University. Selain di film Hulk, Martin Starr juga berperan sebagai guru di Sekolah Sains dan Teknologi Midtown di film Spider-Man Homecoming dan juga Spider-Man Far From Home. Lalu terlihat karakter yang diperankan oleh T. Burrell, yaitu Dr. Leonard Samson, yang merupakan karakter lain di universe milik Marvel, yang juga akan menjadi lawan Hulk. Lalu ada penampilan dua karakter di film Hulk sebelumnya, yaitu Jack McGee yang diperankan oleh Nicholas Rouse dan Jim Wilson yang diperankan oleh P.J. Keir, yang kemudian diwawancarai dalam laporan berita tentang serangan Hulk di Carver University. Jack McGee sendiri adalah karakter dari serial TV Hulk pada tahun 1977, sementara Jim Wilson adalah karakter pertama di komik yang berteman dengan si raksasa hijau ini. Sementara Dr. Samuel Stern yang diperankan oleh Tim Blake Nelson adalah di masa depan merupakan villain berkepala raksasa yang bernama The Leader yang juga ada dalam komik, dan pada tahun 2009 The Leader dinobatkan sebagai villain buku komik terbesar versi IGN sepanjang masa di nomor 63. Celana berwarna ungu yang diberikan oleh Betty Rose untuk Bruce Banner tentu saja menjadi referensi ke celana ungu khas The Hulk. Sementara paket berisi kalung untuk Bruce Banner dari Betty Rose bertuliskan David B yang mereferensikan perubahan nama The Hulk dalam serial TV di mana dia dipanggil David bukan dipanggil Bruce. Scene ketika Banner melompat dari pesawat akan bertarung melawan Abomination di Harlem, New York, sama dengan scene ketika Banner yang diperankan oleh Mark Ruffalo melompat dari pesawat di film Thor Ragnarok. Itu dia beberapa Easter egg yang berhasil kita temukan dalam film The Incredible Hulk. Kalau misalnya kalian menemukan detail lainnya, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.